Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu yang ditayangkan setiap Rabu malam. Biarlah di dalam persekutuan kita malam hari ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tentu saja di tengah kita mengalami tantangan demi tantangan, apalagi ketika beberapa wilayah memasuki new normal, biarlah ini juga menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa bersekutu, beribadah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sanak saudara, teman, sahabat, bahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada malam hari ini kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah ibadah kita pada malam hari ini menjadi sebuah persekutuan yang lebih lagi dekat kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kita. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki peribadahan kepada Tuhan. Kita mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal hingga selama-lamanya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat, Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan aku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib berat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hendak berfirman bagi kita pada malam hari ini lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau.
taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki satu era yang baru yang disebut dengan new normal di tengah perjuangan melawan pandemi ini, memaksa kita untuk menghidupi satu cara atau tatanan hidup yang baru, terlebih di dalam interaksi dengan orang lain. Selama ini mungkin kita mewujudkan perhatian kita, mewujudkan rasa sayang kita kepada orang lain adalah dengan berjabat tangan, atau cium pipi kanan, cium pipi kiri, cipika-cipiki, atau sebagian orang ada yang berpelukan dan lain sebagainya. Tetapi di masa-masa pandemi ini disebutkan jangan dulu melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saudara-saudari ketika harus menghadapi tatanan yang demikian? Apakah rasa cinta kita itu luntur, berkurang, atau bahkan hilang kepada orang lain? Atau pertanyaan yang lain, masihkah cintamu, rasa sayangmu utuh di masa-masa pandemik ini? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah zaman pembuangan, keadaan kerohanian bangsa Israel itu mengalami situasi yang gawat. Kesatuan politik juga tidak ada. Perang antara satu bangsa dengan bangsa yang lain itu berlangsung secara terus-menerus. Di situasi seperti itulah berkembang pemahaman tentang cinta. Secara khusus yang dituliskan dalam Kidung Agung ini, itu berawal dari situasi setelah zaman pembuangan itu. Mereka menggali apa makna cinta atau bagaimana itu cinta. Kita akan membaca dalam Kidung Agung ini, ada seorang laki-laki yang mencintai perempuan. Itu adalah gambaran Allah mencintai umat. Maka marilah memahami kitab ini sebagai hubungan cinta Allah dengan manusia atau dengan umatnya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pada malam hari ini adalah dengan cinta kuat seperti maut. Cinta yang demikianlah yang hendak kita pahami, yang hendak kita hidupi, dan yang akan kelak kita taburkan kepada orang lain, terlebih di tengah situasi yang sekarang ini. Baik itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai saudara atau keluarga, hubungan pacar atau hubungan suami istri, dan terlebih lagi hubungan kita umat dengan Tuhan Allah. Ada 3 hal penting yang menjadi perhatian kita tentang kekuatan cinta itu. Yakni yang pertama, cinta seperti meterai di hati dan di lengan. Meterai itu adalah tanda kepemilikan. Kekuatan cinta itu yang pertama sekali harus menaruh tanda kepemilikan di dalam hati. Jikalau cinta itu sudah ditaruh, dimeteraikan di dalam hati,
kita berada jauh pun atau jaga jarak pun, tidak akan mungkin mengkhianati pasangan kita. Tidak akan mungkin tertarik dengan pria lain atau dengan wanita lain. Karena dimateraikan di dalam hati, kemanapun kita pergi, kekasih kita itu tetap bersama dengan kita. Sekiranya ada pun orang yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih baik, kita tidak akan menduakan pasangan kita. Mari sebentar memeriksa diri kita dan hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasih. Masihkah ada orang yang kita kasihi itu di dalam hati kita? Suami dengan istri, istri dengan suami, abang dengan adik, adik dengan kakak, atau antara teman, masihkah ada? Kalau sudah mulai kabur dan hampir hilang, segeralah meteraikan kembali orang yang kau kasihi itu di dalam hati. Kemudian dimeteraikan di lengan. Lengan itu simbol tindakan, simbol perbuatan. Sesungguhnya cinta itu bukan hanya perasaan, melainkan perbuatan. Di dalam Alkitab ini ditegaskan bahwa kata cinta itu digunakan bukan dipakai sebagai kata benda, tetapi dibuat dengan kata kerja, sesuatu yang diperbuat, sesuatu yang dikerjakan. Di dalam Perjanjian Lama, gambaran cinta Allah itu sering diungkapkan dengan kalimat-kalimat, aku memperhatikan kesengsaraan umatku, aku telah turun melepaskan umatku, aku menuntun umatku, aku berjalan di depan mereka, aku memberkati dan menyertai umatku. Kemudian di Perjanjian Baru, perbuatan konkret cinta Allah bukan sekedar mendengar, bukan sekedar melepaskan, bukan sekedar memperhatikan, melainkan mengorbankan diri lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus demi kepentingan semua orang. Jadi cinta itu adalah perbuatan, komitmen, bukan hanya untuk kebaikan dan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kebaikan dan kepentingan orang lain, kepentingan pasangan kita yang kita cintai. Yang kedua, kekuatan cinta seperti maut. Kita memang tidak bisa melihat fisik cinta itu, tetapi kita dapat merasakan kekuatan cinta itu. Dalam teks ini diibaratkan seperti maut. Kita tahu tak satu pun dari kita ini yang dapat menghindar atau menolak dari yang namanya maut atau kematian. Baik kaya atau miskin, tua atau muda, itu adalah satu kenyataan yang tidak dapat kita hindari atau kita tolak. Demikian hal, kekuatan cinta itu tidak dapat ditolak oleh manusia. Melihat satu pasangan tertentu, kita bisa saja berkata, kok maulah ya si laki-laki itu ke perempuan itu? Si laki-laki itu sudah kaya, pintar, tampan lagi. Padahal perempuan itu tidak ada apa-apanya. Saudara-saudari, itulah yang disebut dengan kekuatan cinta. Cinta dapat menyatukan dua individu yang berbeda. Dan ketahuilah, cinta ini juga yang membantu kita dapat merendahkan hati kita terhadap pasangan kita atau terhadap orang lain. Kunci satu hubungan atau satu rumah tangga supaya dapat bertahan hingga maut memisahkan adalah jika si suami dan si istri dapat merendahkan diri atau merendahkan hati masing-masing. Itu hanya mungkin terjadi oleh karena cinta. Yang ketiga, ini yang terakhir. Cinta itu suci. Di ayat 7 disebutkan
Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Air dan sungai itu memiliki kekuatan yang besar yang dapat memindahkan dan menghanyutkan segala sesuatu. Tetapi cinta tetap lebih kuat dari itu. Harta yang banyak dapat kita gunakan membeli segala sesuatu, tetapi cinta jauh lebih berharga dari itu. Di tengah-tengah perjalanan satu hubungan, misalnya hubungan suami dan istri, pasti ada saja gelombang pengalaman buruk atau pengalaman pahit yang sepertinya hendak menghempaskan dan menghanyutkan kita. Misalnya perekonomian yang sulit, anak yang tak kunjung ada, muncul orang ketiga, dan lain sebagainya. Apapun itu, jika pasangan itu sudah memeteraikan cinta di dalam hati dan lengannya, tidak akan dapat merusak dan menghancurkan hubungan mereka. Cinta Allah yang benar itu akan menolong setiap kita untuk dapat menjaga kesucian cinta. Akhirnya, milikilah cinta yang benar yang berasal dari Allah. Buatlah tanda cintamu yang dapat dilihat orang. Taruhlah tanda itu dalam hati dan perbuatanmu, serta pertahankanlah kesucian cintamu dalam suka maupun duka, dalam untung maupun rugi, dalam sakit maupun sehat, dalam segala hal. Selamat bercinta. Amin. Kasih pasti lama lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lama lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah-Mu. Kau berikan kesehatan kepada kami, terlebih pada saat ini dalam situasi virus corona yang terjadi di bangsa atau dunia ini. Kiranya Engkau luputkan kami sehingga kami terhindar dari penyakit tersebut.
Bapa yang baik, firman-Mu yang mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Saat ini kami datang kepadamu meminta belas kasihan-Mu. Kiranya jauhkanlah penyakit virus corona dari dunia ini, dan para tenaga medis yang merawat pasien, kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk penguatan kategorial yang ada di gereja. Kiranya Tuhan berkati program yang dilaksanakan, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat lembaga pendidikan, kursus, pelatihan, yang memberikan pendidikan kepada anak-anak muda, baik kepintaran, budi pekerti, yang mengarah kepada kebaikan, baik di tengah gereja, masyarakat, bangsa, terlebih di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat para tenaga pendidik, agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka untuk mendidik. Kami juga berdoa untuk para pelajar, agar selalu memiliki kemauan dan semangat untuk belajar, sehingga menjadi anak yang cerdas, baik, punya rasa hormat dan iman yang teguh. Di atas segala kami adalah makhluk yang tidak luput dari dosa, karena Engkau mengampunkan Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.